Biar Pak, kita aja Pak. Makasih. Kepulauan Selayar. Kita naik ferry nih dari Pangkep. Sudah siap-siap ya dari Selayar dengan inovasi proper on off Kak Prof. Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar. Silakan untuk naik ke panggung. Boleh tepuk tangan. Inovasi proper on off Kak Prof dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Disilakan tim inovasinya untuk naik ke panggung. Baik, Bapak Ibu, kita persilahkan untuk video 3 menit dari inovasi proper on off Kak Prof. Prosedur persyaratan online offline kartu kontrol dan peran front office dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar. Proper on-off Kak Prof adalah inovasi layanan online dan offline, yaitu tersedianya prosedur persyaratan, tersedianya kartu kontrol yang dilayani oleh front office, disambut 5 budaya pelayanan, yaitu sambut, salam, sapa, senyum, dan santun. Selain itu tersedianya layanan fast respon, pemberian rekomendasi penetapan desa wisata melalui link bit.ly/daftar desa wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada inovator sudah menggagas inovasi pelayanan publik proper on off Kak Prof. Saya selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar akan terus mengawal agar inovasi layanan ini terus berkelanjutan, agar budaya inovasi ini tetap berjalan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahdalija, Ketua Masyarakat Sadar Wisata Dewan Perwakilan Cabang Kabupaten Kepulauan Selayar, telah bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam MOU, di mana Mas Hatta bertugas sebagai pendamping, bersinergi dan berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta melakukan pembinaan pembangunan desa wisata dalam mendukung dan membantu inovator mengkampanyekan link fast respon pendaftaran online kepada calon desa wisata dengan memenuhi persyaratan sebagaimana terlampir pada fast respon yang digagas oleh inovator proper on off Kak Prof. Terima kasih. Layanan ini telah diadaptasi oleh Kantor Kecamatan Bontosikuyu, yang juga telah memiliki desa yang telah ditetapkan sebagai desa wisata oleh Bupati Kepulauan Selayar. Penerapan konsep layanan proper on-off Kak Prof ini mudah untuk diadaptasi oleh organisasi perangkat daerah lain karena tidak membutuhkan keterampilan khusus dan menggunakan fasilitas yang disediakan secara gratis oleh Google yang dapat diakses oleh siapa saja.
Bapak Ibu, selanjutnya kita persilahkan kepada Ibu inovator untuk mempresentasikan inovasinya. Silakan mengambil tempat di depan. Baik, di depan sini Bu. Ya, itu di depan sini. Tuh tandanya. Ya. Ya, Ibu inovator punya waktu 7 menit ya. Silakan Bu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu tim panelis, Bapak Ibu panitia KIP Provinsi Sulawesi Selatan, teman-teman inovator yang sama saya hormati, dan saya banggakan Bapak Asisten Administrasi Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Ibu Kabak Organisasi Setda Kabupaten Kepulauan Selayar. Layanan inovasi proper on-off Kaprov adalah upaya perbaikan layanan yang diberikan oleh staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar. Proper adalah prosedur persyaratan, on-off adalah layanan online dan offline, KAK adalah penyediaan kartu kontrol, PROF adalah peran front office. Ya, dasar hukum dari gagasan inovasi proper on-off Kaprov adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus meningkatkan kualitas pelayanan. Ya. Inovasi proper on-off Kaprov adalah perbaikan layanan yang berdampak signifikan terhadap kepuasan pengguna layanan. Penyelenggara layanan dalam hal ini yang diberikan oleh para petugas front office yang di-SK-kan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, ada 4 orang setiap harinya, 2 pagi dan 2 sore. Jadi pelayanan front office berdampak signifikan karena prosedur persyaratan yang harus dilengkapi oleh pengguna layanan, prosedur persyaratan yang terstandarisasi, dan tentu saja ada keakuratan waktunya, ada kejelasannya, dan ada unsur keamanannya, bahwa dokumen yang diserahkan, yang diterima oleh petugas front office, dan tentu saja berdampak terhadap kepuasan pengguna layanan. Proper on-off Kaprov merupakan mendukung misi pertama Bupati, yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan, dan juga mendukung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai OPD yang berkontribusi untuk meningkatkan indeks kinerja utama Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, yaitu meningkatkan indeks kepuasan masyarakat. Next. Ya, jadi sebelum inovator menggagas inovasi layanan proper on-off Kaprov, pelayanan yang dirasa kurang oleh pengguna, kemudian mencari sendiri ruang layanan, dan tamu atau pengguna layanan tidak terdata, begitupun dengan jenis atau produk layanan juga tidak terdata. Dengan hadirnya inovasi proper on-off Kaprov, pelayanan meningkat dan berdampak kepada kepuasan pengguna layanan. Maaf, itu salah ketik, Ibu. Ya, sesudah pelaksanaan inovasi. Nah, di sini nampak cerminan wajah pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebelum dan sesudah inovasi. Belum termanfaatkannya ruang layanan, dan setelah inovasi sudah tersedia ruang layanan, yang mana dalam prinsip pelayanan publik adalah memberikan ruang layanan yang nyaman kepada pengguna layanan, kemudian memudahkan akses, tersedianya akses online yang ditawarkan oleh pelayanan online proper on-off Kaprov dengan mengunjungi link fast response bit.ly/daftar desa wisata.
Next. Ya, ide inovatif ini, gagasan ide inovatif ini, inovator menyaksikan dan melihat sendiri pengguna layanan tidak terpuaskan ketika mendapat jenis pelayanan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Karena budaya dan kinerja, mindset SDM, aparatur, Disparbud yang kurang berkinerja optimal. Karena tidak hadirnya pelayanan front office yang menyapa tamu, apa tujuannya, kemudian tidak terdata juga jenis produk yang dibutuhkan oleh pengguna layanan. Next. Ya. Signifikansi dan keberlanjutan dari proper on off Kaprop, yaitu tersedianya SK penetapan petugas front office, kemudian dibukanya line fast response melalui layanan online dengan mengunjungi link bit.ly/daftar desa wisata. Next. Ya, ruang layanan yang sama dengan tadi. Ini adalah kartu form layanan pengaduan, kartu kontrolnya. Ini fungsi kartu kontrol sebagai jaminan bahwa dokumen yang diserahkan sesuai dengan jenis produk aman di tangan front office, dan pengguna layanan juga dapat mengetahui bahwa siapa yang menerima dokumennya adalah front office Sinita misalnya. Next. Ya. Tersedianya buklet dan survei IKM ini memberikan gambaran untuk mengetahui gambaran pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan apakah memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna layanan. Ya, ini proper on off Kaprov direduplikasi oleh Camat Bontosikuyu yang tentu saja dikondisikan dengan lini kewilayahan sebagai lini kewilayahan kecamatan, karena camat adalah penanggung jawab wilayah di mana camat bekerja secara to do to act, artinya bekerja secara operasional berhubungan langsung dengan masyarakat. Proper on off Kaprop yang diterapkan di kantor kecamatan disesuaikan dengan jenis dan permasalahan di kantor kecamatan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Inovator, untuk dipersilahkan kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Asisten 3 Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memberikan testimoninya. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para panelis yang saya sangat hormati, pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas izinnya sehingga kami sempat hadir di sini dalam rangka pemaparan proyek inovasi yang telah disampaikan tadi oleh unsur Dinas Pariwisata. Sebelum saya lanjut membuat testimoni, tadi Kadis Pariwisata telah menyampaikan testimoninya melalui siaran tadi, tetapi beliau hari ini tidak hadir bersama kita semua karena satu hal, sehingga saya diamanahkan untuk hadir di sini. Itu yang sementara. Bahwa pelayanan ini, bahwa inovasi ini seperti harapannya pemerintah Kabupaten Selayar, salah satu program unggulannya itu adalah pengembangan sektor pariwisata. Untuk bisa sektor pariwisata ini berkembang ke depan secara baik, secara optimal, maka diperlukan gagasan pelayanan-pelayanan seperti yang disampaikan tadi. Berharap bahwa pelayanan seperti ini, seperti yang dikemukakan oleh saudara kita tadi, itu mesti diterapkan di tingkat kecamatan, karena di situ camat itu adalah penguasa wilayah, khususnya pada saat pengembangan sektor wisata di wilayahnya.
sehingga gagasan-gagasan seperti ini diterapkan di sana dan juga diterapkan di Dinas Pariwisata itu sendiri. Saya kira pemerintah daerah sangat mendukung program ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Asisten Kabupaten Kepulauan Selayar atas testimoninya terhadap inovasi proper. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita beralih ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan Bapak Rajendra untuk memberikan tanggapannya ataupun pertanyaan. Silakan Pak. Bentuk dan mekanisme pelayanan seperti apa, terus yang diberikan pelayanan ini hanya apa front office saja ya. Terus kira-kira dampaknya apa, sudah ada kita bisa nilai atau data-data tentang dampak daripada dampak yang dihasilkan dengan inovasi ini. Terus ini jangkauan pelayanannya hanya untuk desa wisata saja atau? Mohon maaf Pak Rajendra, mic-nya. Oh iya. Didengar kan tadi ya Pak? Didengar sih tapi kurangnya. Iya. Maaf saya juga kurang perhatikan karena suaranya juga cukup. Ya, itu Ji barangkali yang saya bisa yang saya mau ketahui ya, dampak daripada dengan adanya inovasi ini terhadap paling tidak terhadap pengelola wisata dan wisatanya, ya, wisatawannya gitu. Baik Pak, terima kasih atas terima kasih. Ya, silakan Ibu Inovator ya, untuk izin menanggapi. menjawab pertanyaan dari Pak. Silakan Bu. Ya. Bentuk dan mekanisme pelayanan serta dampak daripada pelayanan dengan lahirnya gagasan inovasi proper on of Kaprov, yaitu bentuk pelayanannya misalnya pengguna layanan itu dari desa ataupun dari calon rekanan atau calon mitra kerjasama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Jadi pengguna layanan harus memenuhi prosedur, misalnya contoh untuk mitra pelayanan, calon mitra kerjasama adalah memenuhi persyaratan yaitu usahanya memiliki badan usaha, kemudian mitra pelayanan ini ada beberapa calon mitra yang ditenderkan, kemudian calon mitra mampu membayar retribusi sekali setahun, baik itu dengan perjanjian kerjasama per bulan setorannya atau nanti pada akhir tahun. Jadi prosedur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengguna layanan itu adalah salah satu jenis produk pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Contoh jenis lainnya adalah pemilik sanggar seni. Bila mana mereka ingin menunjukkan jati dirinya bahwa mereka adalah pemilik sanggar seni, harus memiliki ID card. Jadi ada pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan ID card dari bidang kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dan tentu saja akan berdampak signifikan terhadap kepuasan layanan karena permohonan persyaratannya terdata, kapan mereka datang untuk dilayani itu terdata dengan baik. Demikian Pak. Baik, terima kasih Ibu Inovator. Kemudian jaringan layanan. Jaringan layanan ini untuk semua 11 kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri dari 6 kecamatan daratan dan 5 kecamatan kepulauan. Bukan hanya untuk desa wisata Pak. Ada layanan di luar pelayanan online, bisa face to face berjumpa dengan petugas front office, dan tawaran layanan online-nya untuk yang memiliki potensi destinasi pariwisata dan yang berpotensi mendatangkan wisatawan.
Jadi dapat menghubungi dan mengupload dokumen yang ada pada lampiran persyaratan desa wisata, yaitu memiliki potensi wisata, memiliki aksesibilitas, memiliki kelembagaan Pokdarwis dan BUMDesa, dan yang pastinya ada perputaran uang di dalam desa wisata. Dengan bertambahnya desa wisata baru akan menunjang mewujudkan SDGs ke-8, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan. Demikian Pak. Cukup Ibu Inovator. Ya, baik. Selanjutnya kami persilakan Pak Lukman untuk memberikan tanggapannya. Silakan Pak. Iya, bisa nggak tidak usah obu, on terus Kaprov. Iya betul, tadi saya sama para jenderal terlalu luas ya, kita tidak lihat apa sebenarnya yang ini, sehingga kalau dia fokus ke suatu pelayanan tertentu, nanti kan ada hasilnya, kita bisa lihat berapa banyak yang sudah terlayani. Yang saya tangkap tadi itu, ini rupanya targetnya itu adalah para pelaku usaha ya, ketika dia ingin membuka usaha pariwisata, salah satunya tadi yang Ibu jelaskan adalah desa wisata, begitu ya. Ya. Terus on off-nya ini maksudnya pelayanan ini bisa bersifat on, bisa bersifat off, begitu ya? Iya Pak. Ya, karena tadi kalau penjelasannya itu iya, online dan offline maksudnya ya? Atau tatap maya dan tatap muka. Tatap maya dan tatap muka. Learning kalau dianggap. Iya. Tadi kan kalau yang kita gambarkan itu ada sebelumnya tidak ada front office, tidak ada orang yang melayani. Sehingga kalau ada orang datang, ya dia bingung, ini saya butuh pelayanan ini di mana ya? Ya dengan adanya kehadiran front office-nya ini, maka ya mereka datang ke situ, nanti diarahkan ya jenis pelayanan apa yang ini, yang dia kehendaki. Terus propernya itu singkatan dari apa tadi? Bukan proyek perubahan itu toh? Prosedur persyaratan Pak. Iya, prosedur persyaratan. Saya malah proper, jangan sampai nanti orang kira ini ya. Profnya. Ya? Kak Profnya. Iya. Kalau saya tertarik di Kak Profnya ini. Iya, nanti di antara itu Kak Profnya. Tadi yang saya tangkap juga, jadi pelayanan ini itu sekarang sudah bisa diakses di kecamatan. Pelayanan yang serupa ya. Jadi mungkin itu bagus ditonjolkan. Jadi tidak perlu orang datang ke kantor pariwisata, dinas pariwisata ya. Cukup mengupload melalui layanan online dengan menghubungi link fast respon bit.ly/daftar desa wisata. Ya. Ada di proposalnya itu. Ada, siap Pak. Terus kalau pengaduannya tadi ada juga tadi saya lihat. Ya, layanan pengaduannya ada mengisi form isian pengaduan, tapi belum online itu Pak, masih face to face. Dan alhamdulillah dari 190 layanan di tahun 2021 belum ada pengaduan pelayanan, belum ada yang komplain dari pelayanan front office yang tersedia di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dan di tahun 2020 membandingkan sebelum ada inovasi dan setelah ada inovasi, di tahun 2020 tamu tidak terdata Pak. Demikian Pak. Jadi melihat dan menyaksikan sendiri budaya dan mindset pelayanan yang disediakan oleh SDM aparatur yang belum optimal, sehingga inovator menggagas upaya perbaikan layanan melalui inovasi proper on off Kaprov. Saya mau konfirmasi dulu Kaprov ini. Silakan Kak. Saya tahu yang dia maksud adalah saudara saya. Ya, saudara saya itu Prof Jufri. Itu memang dia menjadi kepala dinas pariwisata kan sebelumnya, ya yang dia maksud itu, tapi itu saudara saya Prof juga. Jufri ini. Ya Prof Jufri, ya. Dia pernah dulu kan atau sekarang ya? Diklat kan? Dia kan juga memang tinggal di sana. Itu waktu dia kenalkan dirinya di Jakarta, itu tidak ada di peta itu anunya itu kampungnya. Tapi kemudian dia bisa luar biasa, itu yang membuat ini. Yang dia maksud itu. Tapi saya juga ini karena saya juga bagian dari ini apa. Ya, kalau Selayar nggak ada di peta Pak, bukan Sulawesi, karena Selayar lah yang menopang Pulau Sulawesi sehingga dapat berdiri tegak. Ya, maksudnya kampungnya itu kelahirannya saudara saya itu Prof Jufri. Dulu ini hanya titik saja itu, saya tidak kelihatan sekilas di ini.
Itu dia kenalkan di waktu. Iya benar Pak, hanya titik, tapi terdiri dari 130 pulau yang berpotensi dan memiliki potensi destinasi pariwisata, dan yang pertama adalah Taman Nasional Takabonerate ditetapkan sebagai Taman Nasional dan memiliki atol ketiga terbesar di dunia. Baik Ibu, jadi nanti saya kira gini ya, karena ini menyangkut pelayanan publik tadi yang sifatnya tadi bisa secara tatap muka dan tatap maya, maka sampaikanlah Bang. Nanti udah pikir kok kenapa masih ada tatap muka misalnya, sampaikanlah kondisinya itu, misalnya tunjukkanlah kekhasan lokasinya Kepulauan Selayar itu. Ya supaya karena kalau orang Jakarta dia misalnya, tapi kekhasannya di sana juga, maksudnya dia mampu melayani dengan baik, dan kalaupun masih ada yang offline misalnya, ya offline-nya itu hanya proses penyelesaian saja, misalnya kalau ada ini kan semuanya online, karena kita berharap bahwa pelayanan ini dilakukan secara digital, saya kira itu hanya ini saja, tapi saya kira sudah yang kita maksud tadi itu. Saya hanya terusik dengan Kak Prof itu ya karena agak manja rasanya nih panggilannya ini akronimnya ini buat saya, apalagi kan saya sudah 13 tahun ini profesor ya. Wah. Tapi memang ini ya, saya ini ada beberapa mahasiswa bimbingan saya juga. Akhir tahun lalu ada yang dari Selayar S2-nya itu risetnya tentang ini, tourism. Nanti mungkin ke depan lagi saya mungkin sekalian mau jalan-jalan ke sana, mau riset. Selayar, ya. Iya, baik, insya Allah, makasih banyak nanti. Iya. Makasih. Oh iya, nanti kalau ada ini kan kunjungan lapangan, misalnya kalau masuk dalam ini ya, tapi nanti dilihat ya. Soalnya lama saya ke sana itu, saya terinspirasi enak sekali dulu. Bisa ditayangkan di desa wisata yang terkat tadi sampai 7 menit, ada Desa Wisata Bahuluang. Izin. Minta tolong diputar kembali. Bisa, kita masih punya waktu 2 menit, 1 menit ya. Kabupaten Kepulauan silakan. Selayar menggunakan transportasi darat, lalu dilanjutkan 20 menit menggunakan perahu. Pulau kecil berpenghuni 350 penduduk ini ternyata menyuguhkan keindahan alam yang sungguh mempesona. Desa Wisata Bahuluang, Kecamatan Bonto Sikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Ini adalah makam karang. Ya, makam karang yang bisa berubah setiap tahunnya. Selamat datang di Desa Wisata Bahuluang. Selain keindahan alam yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta, kita akan menemukan masyarakat desa yang hidup sebagai nelayan dan memanfaatkan hasil laut sebagai penopang hidup. Wisatawan yang memimpikan ketenangan tidak hanya disuguhi panorama alam yang mempesona, namun juga dapat rehat sejenak di rumah warga dan cottage yang tersedia di desa ini. Pengunjung juga dapat kalau ada satu tempat di Bonto Sikuyu, kita startnya di situ. Jadi naik mobil dari Benteng ke Bonto Sikuyu, baru naik kapal menuju ke sana, itu tidak cukup 1 jam. Iya, demikian. Tapi izin kalau misalnya tim panelis tim nanti mau datang Verlab, kita siapkan waktu 2 hari Pak, 2 hari baru bisa ke Bahuluang. Kalau 1 hari ke Selayar tidak bisa, harus minimal 2 hari. Untuk memudahkan informasi supaya bisa dapat Desa sunsetnya. Wisata Bahuluang, silahkan kunjungi website Desa Wisata Bahuluang. Sudah ada websitenya Bahuluang. Baik, sepertinya kita memang harus ke Selayar ini, Pak Prof. Tumpukan karang mati sepanjang 200 meter yang berubah bentuk setiap tahun. Ayo ke Selayar, Kak Prof. Serta dikelilingi oleh ragam biota laut di sekitarnya. Pantai Bone Baka dan Bone Kidi yang berarti pantai kecil serta pantai besar. Desa ini memiliki gua dengan susunan stalaktit unik yang berhadapan langsung dengan beningnya air laut biru bak kristal. Tabe buka Mbak
Kalau kita ke bahu luar, biar tidak mau berenang, pasti berenang. Berpadu dengan deburan Iya, ombak yang menyapa itu hari yang saya mau bawa, Ki. serta batuan Biar tidak mau karang Ki yang berenang, kokoh pasti sebagai berenang. penghias pulau ini. Iya, Menjadikan itu desa seperti wisata dalam kolam. Bahuluang sebagai Airnya tempat bersih sekali. terciptanya kenangan Kalau kita manis ke bahu dan luang, berkesan. biar yang tidak suka berenang pasti berenang. Baik, terima kasih karena waktu juga sudah habis. Jadi terima kasih banyak kepada Bapak Asisten 3 Kabupaten Kepulauan Selayar dan tim inovasi dari Proper On Off Kak Prof. Ya. Ini adalah inovasi yang terakhir dinilai dalam kegiatan penilaian kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Dengan berakhirnya penilaian ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita, yaitu rangkaian acara penilaian tahap presentasi dan wawancara dalam rangka kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Kami tutup dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.